kita secara singkatnya adalah sistem pengelolaan kepegawaian yang basisnya adalah ada 3. Basisnya adalah yang pertama kualifikasi, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga adalah kinerja. Nah, pengelolaan dari ketiga hal tersebutlah yang harus kita lakukan, yang mana dasar-dasar untuk menggerakkan pegawai, untuk memutasi, untuk melakukan pengembangan, untuk melakukan promosi, ya semuanya dasarnya dari ketiga hal tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu sekalian, kemarin di tahun 2020, kita Kementerian Hukum dan HAM telah mendapatkan penilaian sangat baik dalam penerapan sistem merit. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau kualifikasi dan kompetensi, saya mengistilahkannya kualifikasi dan kompetensi itu sudah given lah, sudah di. Kapan didapatnya kualifikasi? Yang mungkin pada saat kita pertama masuk, waktu pada saat kita pendidikan kita berubah, ada peningkatan. Kapan kompetensi dicatat? Ya, waktu kita melakukan uji kompetensi. Nah, gitu. Nah, kalau kinerja ini sangat dinamis, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat setiap hari kita harus melakukan pencatatan kinerja. Nah, gitu. Jadi kalau tadi kualifikasi dan kompetensi sifatnya agak tidak terlalu dinamis, diperoleh pada saat-saat tertentu. Nah, tapi kalau kinerja ini setiap hari harus dicatat. Gitu. Nah, perihal pencatatan kinerja sebelumnya adalah memakai, saya izin share itu ya Bapak Ibu, share screen. Sebelumnya memakai dasar hukum di PP 46 tahun 2011. Nah, sekarang kita diharuskan untuk berubah. Tidak lagi memakai PP 46, tapi kita harus memakai PP 30. Kita harus memakai PP 30. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini ada reformasi manajemen kinerja pegawai. Dulu di tahun 52 ada PP 10, di 79 ada PP 10 juga, DP 3 kita sempat merasakan ini. Di tahun 2011 muncul PP 46. Kenapa muncul PP 46? Ya mungkin pada saat pemberlakuan PP 10 tahun 79 itu dirasakan kurang mencatat terhadap kinerja kita. Di situ di PP 10 itu mungkin hanya berupa perilaku kerja aja. Untuk kinerja, untuk kerja nggak tercatat namanya. Nah, makanya dari itu akhirnya pemerintah memunculkan PP 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Ada yang namanya SKP, sasaran kerja. Bentuknya masih kerja. Gitu. Nah, di tahun 2019 muncul lagi PP 30, yaitu PP tentang penilaian kinerja PNS. Di sini yang tadinya SKP adalah kepanjangan dari sasaran kerja pegawai, di PP 30 ini namanya sudah berubah, sasaran kinerja pegawai, bukan lagi kerja, tapi udah kinerja. Nanti saya akan berikan contohkan apa sih bedanya antara kerja dan kinerja. Nah, pada saat PP 30 itu muncul di tahun 2019, memang belum ada juklak, belum ada aturan pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian. Kalau PP 46 waktu itu sudah ada perkanya yang mengeluarkan BKN, Perka nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan dari PP 46 tersebut. Nah, di tahun 2019 begitu PP tersebut muncul, PP tentang penilaian kinerja PNS, ini masih hanya berbentuk PP aja. Aturan pelaksanaannya belum muncul, belum ada. Nah, di PP tersebut, di ketentuan terakhir, disebutkan bahwa ketentuan pelaksanaan, aturan pelaksanaan dari PP 30 ini harus ada paling lambat 2 tahun. Paling lambat 2 tahun. Nah, tahun inilah makanya akhirnya muncul Permenpan 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Gitu.
PP di 2019, Permenpannya, aturan pelaksanaannya di 2021. Ya memang akhirnya apa konsekuensinya Bapak Ibu sekalian? Dia muncul di bulan Maret kalau tidak salah saya Permenpan ini. Nah akhirnya kita dimintalah untuk melakukan penilaian 2 kali. Di tahun 2021 ini terjadi masa transisi. Terjadi masa transisi. Nah ini kalau kita lihat periodenya, sehingga kita diminta untuk melakukan 2 kali penilaian, yang mana periode 1 di Januari sampai dengan Juni. Ini masih memakai Perka 1 tahun 2013. Penilaiannya sudah tercantum sudah ada sistem informasinya di Simpak kita. Nah, untuk yang periode 2, kita diminta lagi setelah kita tutup SKP kita di Juni, gitu. Di bulan Juli kita diminta lagi untuk membuat SKP baru, yang mana waktunya periodenya adalah Juli sampai dengan Desember. Kita pakai apa dasarnya? Kalau yang tadi pakai Perka nomor BKN nomor 1, nah yang sekarang kita diminta pakai Permenpan RB nomor 8. Gitu. Jadi aturan pelaksanaannya kita memakai di Permenpan tersebut. Konsepnya sangat berbeda dari PP 46. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya ini kan dari. Adapun maksud dan tujuan untuk kegiatan pada siang hari ini adalah yang pertama untuk bisa kami menjelaskan kebijakan transisi peralihan dari menggunakan PP 46 ke menggunakan PP 30. Tujuannya adalah agar kita semua bisa menyelesaikan, bisa membuat SKP baru sesuai dengan PP 30 tersebut. Nah, ini di ketentuan yang baru ini Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian kinerja itu terbagi 2, ada SKP dan ada perilaku kerja. Masih sama dengan yang lama. Nah, namun di sini ada disebutkan bahwa kalau kita belum menerapkan penilaian perilaku kerja 360 derajat, maka kompetisi penilaian dari kinerja kita masih memakai yang 70-30. Jadi nanti penilaian SKP komposisinya bobotnya 70%, karena kita masih belum menggunakan penilaian 360 derajat. Nah, setelah nanti kita bisa menggunakan penilaian 360 derajat, komposisinya akan berubah menjadi SKP 60 dan perilaku kerjanya 40, seperti sekarang lagi. Gitu. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena memang mungkin untuk penilaian yang masih seperti ini, perilaku kerja yang masih lama, itu dinilai masih kurang objektif. Gitu. Nah, sehingga muncul adanya konsep penilaian 360 derajat, di mana nanti bawahan kita atau teman sejawat kita atau atasan yang sejajar dengan atasan kita akan dapat memberikan penilaian perilaku kerja terhadap kita. Gitu. Kalau sekarang kan yang dapat memberikan penilaian perilaku kerja hanyalah atasan kita. Nah, kalau nanti kita dituntut agar dapat diberikan penilaian oleh bawahan, teman sejawat, dan juga mungkin atasan. Gitu. Jadi 360 derajat. Nah, ini Bapak Ibu penilaian perilaku kerja. Kalau di PP 46 ada 6 unsur, ada orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, kalau di PP 30 nanti yang akan kita gunakan ini, dia berkurang, sehingga hanya ada 5 unsur, yang mana integritas dan disiplin sudah tidak ada lagi, namun digantikan dengan inisiatif kerja. Nanti jadi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Inilah nanti perilaku kerja yang baru. Nah, terus gimana sih cara buat
SKP-nya tersebut. Nah, memang saya melihatnya Bapak Ibu sekalian, di sini hadir ya teman-teman dari PPL-nya di BPSDM. Di sini banyak menggunakan istilah-istilah dari teman-teman di perencanaan gitu loh. Ini bahan dasar untuk pembuatan SKP Bapak Ibu. Nah, untuk pembuatan SKP-nya JPT, pimpinan tinggi, ini bahan dasarnya adalah perjanjian kinerja. Jadi kita nggak cari-cari yang lain, kita hanya melihat perjanjian kinerja aja. Gitu. Dengan memperhatikan apa? Dengan memperhatikan Rensa dan RKT. Ini bahan-bahannya yang harus nantinya mungkin kita ambil unsur-unsurnya dari PK dan Rensa setelah RKT. Nah, untuk pembuatan SKP-nya pejabat administrasi, bahan dasar pejabat administrasi maupun pejabat fungsional, ini bahan dasarnya adalah SKP atasan langsung dengan memperhatikan OTK dan juga uraian jabatan. Begitupun dengan JF pelaksana. Ini bahan dasarnya adalah SKP atasan langsung, ada RKT, PK, OTK, uraian jabatan, dan juga butir-butir kegiatan. Ini Bapak Ibu contohnya untuk penilaian Januari sampai dengan Juni. Seperti biasa pakai PP 46, kita harus tutup simpek kita di bulan Juni. Nah, ini contoh untuk pembuatan nantinya penilaian setelah nanti di akhir tahun, penilaian di Juli dan Desember. Adapun nanti setelah kita lakukan penutupan di Juni, kita buat lagi SKP baru di bulan Juli sampai dengan Desember, gitu. Nanti nilainya digabung. Berapa nilai di Juni periode 1 dan berapa nanti nilai di Desember. Dijumlahkan dan dibagi 2. Terus gimana? Loh, berarti nanti banyak dong yang nggak tercapai. Karena kan harusnya ini kita membuatnya periodenya Januari sampai dengan Desember, tapi ditutupnya di Juni. Terus kalau gitu banyak nggak tercapai dong. Jangan, tidak begitu juga Bapak Ibu. Jadi target-target yang tadinya kita tetapkan 12 bulan, atau misalkan targetnya ada 12 dokumen, karena kita tutup di Juni, maka targetnya disesuaikan. Nggak lagi 12 bulan. Berarti targetnya hanya 6 bulan. Dan juga kalau ada dokumen-dokumen yang memang harus kita penuhi, pemenuhan dokumen tersebut disesuaikan aja dengan apa yang telah kita capai. Jadi dianggap kita dapat mencapai hal tersebut 100%. Gitu. Nah, ini untuk integrasi hasil penilaian kinerja PNS, Bapak Ibu. Kalau yang dulu predikatnya itu nilai-nilainya adalah 1 sampai dengan 99 sampai dengan 100. Nah, kalau yang sekarang nanti ini intervalnya dari 0 sampai dengan 99. Nah, kalau yang sekarang sampai bisa 120 gitu. 120 di PP 30 ini. Nah, ini untuk predikat penyebutannya Bapak Ibu, kalau yang dulu adalah cukup sampai dengan 100, nah yang sekarang bisa sampai dengan 120. Nah, kalau memang ini ada yang baru di sini, kalau memang kita nanti, misalkan memang kita kinerjanya baik, namun kita nggak memiliki ide baru, kita kinerjanya bisa sampai 120. Nah, predikatnya di sini hanya disebut baik aja. Tapi kalau kita 120 atau 110 sampai 120 dan kita memiliki ide baru, nah di sini sebutannya predikatnya menjadi sangat baik. Ini contohnya. Saya pengen share lagi
mungkin ada paparannya dari teman-teman di Menpan. Ini dari Pak Asdep. Tentang, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi telah saya sebutkan bahwa PP-nya itu adalah PP 30, turunannya ada Permenpan 8 tahun 2021. Ini sangat cukup tebal Bapak Ibu. Permenpan tersebut banyak juga pihak-pihak yang memang kesulitan untuk dalam mengartikan, mempersepsikan Permenpan ini. Kalau kita lihat batang tubuhnya ada hanya 3 bab sih, 20 pasal, 19 halaman. Nah, lampirannya ada 7 bab atau 139 halaman, dan anak lampirannya ada 136 halaman. Nah, apa sih yang baru dari PP ini, dari Permenpan ini, Bapak Ibu? Ini saya lihatkan. Kalau dulu kita mungkin di PP 46, kita fokusnya hanya di perencanaan dan penilaian aja. Jadi kita fokusnya kemarin itu hanya di membuat SKP di awal tahun dan melakukan penilaian di akhir tahun. Fokusnya itu aja. Nah, dengan adanya PP 30 dan Permenpan ini udah nggak seperti itu lagi. Kita diminta untuk melakukan hal-hal lain. Kita bukan hanya perencanaan dan penilaian aja. Jadi bukan hanya pembuatan SKP di awal tahun dan penilaian nanti di akhir tahun, bukan. Tapi kita di sini diminta di awal tahun kita melakukan perencanaan, nanti setelah ditetapkan kita diminta untuk melaksanakan, melakukan pemantauan, melakukan pembinaan, di akhir tahun kita diminta untuk melakukan penilaian kinerjanya, dan juga nanti mungkin di tahun berikutnya, di awal tahun berikutnya kita diminta untuk memberikan laporan, kita membuat laporan bagaimana tindak lanjut terhadap penilaian-penilaian tersebut. Nah, jadi memang inilah yang dinamakan sistem manajemen kinerja PNS. Ada 4 tahapan, Bapak Ibu. Ini dia lebih komprehensif gitu, lebih sangat dari segala sisi lah dilakukan penilaian. Kalau yang dulu PP 46 fokusnya hanya di awal tahun dan akhir tahun. Dan konsepnya pun dulu masih pakai kerja, gitu loh. Hanya aktivitas. Nah, kalau yang sekarang enggak. Sekarang kita harus dituntut untuk berkinerja. Kenapa sih PP ini muncul? Kenapa sih PP ini muncul? Ada yang dari Menpan waktu itu menyebutkan seperti ini. Pak Yudi menyebutkannya. Teman-teman itu melihat kok misalkan di Pemda ya, kok suatu kota kotor ya, kok penilaian kinerja di Pemda itu untuk dinas kebersihan, kok penilaian kinerjanya kok bagus-bagus mereka, 95, 96, 97, pokoknya bagus-bagus lah. Tapi kenapa kotanya kotor? Itulah yang menjadi pertanyaan mereka. Nah, berarti mereka kerja-kerja gitu aja tapi nggak berdampak, nggak ada outcome-nya, nggak ada manfaatnya terhadap kebersihan kota gitu. Kotanya tetap kotor. Gitu. Begitu juga mungkin di kita, gitu. Kita SKP kita, penilaian SKP kita, bagus-bagus, tapi kok masih banyak pelanggaran ya? Kok masih banyak hal-hal yang nggak baik ya, misalkan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga pemerintah memunculkan konsep baru dalam penilaian kerja kita. Yang tadinya namanya kerja, yang tadinya konsepnya adalah kerja, yang sekarang kita udah nggak ini lagi. Nanti yang akan dilihat adalah bagaimana kinerja kita. Gitu. Bagaimana kinerja kita. Maaf ya, saya lompat-lompat ini. Ini tadi ini Bapak Ibu, contoh siklus manajemen kinerja. Nih.
Jadi di sebelum Januari itu kita memang sudah dituntut untuk melakukan yang namanya penyusunan rencana SKP. Gitu. Ngambilnya dari mana? Yang ngambilnya dari PK. Nanti di Januari nih, di Januari mungkin ini kalau dalam 1 tahun ya, tapi kalau yang sekarang di Juli gitu loh, di Juli kita harus membuat yang pertama menyusun SKP gitu. Nanti di bulan Juli, Agustus sampai berikutnya mungkin kita harus melakukan pelaksanaan pengukuran dan pembinaan. Nanti di akhir Desember melakukan penilaian kinerja. Periode 2 kali periode ini Bapak Ibu hanya khusus untuk di 2021 aja. Hanya khusus untuk di masa peralihan aja. Nanti di 2022 tetap penilaiannya dalam setahun ya sekali, kecuali memang nanti kita ada perpindahan atau seperti apa, ya memang kalau kita melakukan perpindahan ya tentunya kita harus membuat SKP baru, dan tentunya SKP lama kita harus dilakukan penutupan. Nah ini siklus untuk 1 tahunannya, jadi di Januari kita harus menyusun SKP. Yang pertama kita susun adalah SKP-nya para JPT. Di sini kita susun SKP dengan melakukan dialog kinerja. Kita lihat setelah kita susun pun ada yang namanya nanti direview lagi. Jadi nggak serta-merta apa yang kita susun kita tetapkan, tapi harus juga direview oleh pengelola kinerja. Nah setelah itu ditetapkanlah. Nah, nanti Maret, Juni, dan seterusnya dengan September mungkin adanya pelaksanaan pengukuran dan pembinaan kinerja. Desember penilaiannya. Nanti di tahun berikutnya ada pelaporan bagaimana tentang pemeringkatan kinerja, bagaimana bentuk tindak lanjut terhadap pemeringkatan tersebut. Nah ini memang PP30 Bapak Ibu sekalian sangat menyeluruh. Ini poin-poin perencanaan kerja individu Bapak Ibu. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama adalah dengan munculnya PP, munculnya Permen 48, dan juga ada SE kita sendiri, SE di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, kita harus melakukan yang pertama melakukan penutupan SKP di bulan Juni, dan yang kedua adalah membuat SKP baru di bulan Juli. Nah, kemarin banyak pertanyaan Bapak Ibu dari teman-teman di unit pusat maupun Kanwil, karena memang untuk pembuatan SKP yang baru ini memerlukan suatu sistem informasi yang baru juga yang sesuai dengan PP 30 tersebut, sedangkan untuk saat ini terus terang Simpek kami masih memakai PP yang lama. Nah, maka kemarin kesepakatan kami dengan Biro Perencanaan dan juga bagian PSIK yang menangani kesisteman Simpek kita untuk dapat membuat SKP baru agar penghitungan tunkernya tetap jalan. Jadi kita tetap masih menggunakan yang lama, namun isinya itu sudah kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa pencapaian hasil, gitu. Yang tadinya bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa kerja, yang sekarang kita sudah harus menggunakan bahasa-bahasa hasil. Itu untuk agar pencatatan atau pemberian tunjangan kinerja kita masih bisa menggunakan dasarnya dari Simpek, gitu. Nah, selain dari itu, kita juga harus diminta membuat SKP yang sesuai nanti akan kami jelaskan yang berbentuknya manual dulu gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi karena sistemnya belum support, nah kita diminta 2 kali membuat yang di Simpek dengan sistem baru, tapi hanya bahasanya aja bahasa pencapaian hasil,
Sedangkan kita membuat manual, ya memang karena kita harus nantinya mungkin yang dari konsep manual ini setelah sistem itu ada akan kita tuangkan dalam sistem tersebut. Nah ini bahan-bahan dasarnya Bapak Ibu untuk pembuatan SKP. Ini alur cascading, alur penyelarasan dari bahan-bahan dasar ini. Tadi kan bahan-bahan dasarnya telah saya sampaikan, bahan-bahan dasarnya tidak terlalu banyak kok. Bahan-bahan dasarnya yang pertama, bahan dasar utama adalah perjanjian kinerja. Itu untuk menyusun SKP-nya para JPT. Dan untuk pejabat administrasi, bahan dasarnya ya SKP-nya atasan langsungnya. Kalau di kami berarti SKP-nya Pak Karwai. Gitu. Kalau di BPSDM mungkin Pak Kapus, Bu Kapus. Gitu. Itu bahan-bahan dasarnya untuk teman-teman pejabat administrasi di BPSDM. Nah, terus ke bawah. Gitu. Terus ke bawah, bahan dasarnya pengawas, bahan dasarnya pengawas, SKP-nya para pejabat administrator. Ini alur cascading-nya, alur penyelarasannya dari RPJMN. Kalau kita sih cukup lihat Rensra, cukup ini Rensra sebenarnya hanya untuk kita ini kan sebagai bahan pertimbangan aja. Bahan utama adalah PK, dan untuk SKP-nya JA bahan utamanya adalah SKP-nya para JPT. Untuk membuat SKP Bapak Ibu sekalian, ini prosesnya ya cukup complicated lah kalau menurut saya gitu kalau membuat. Nah, kita di sini diminta untuk melihat, yang pertama adalah melihat bagaimana organisasi ini. Kita diminta untuk melihat Rensra, untuk melihat perjanjian kinerja. Nah, setelah itu diadakanlah dialog kinerja di antara yang akan membuat SKP. Nah, setelah ada dialog, baru nanti dituangkan adanya kinerja individu. Ini kami di Biro Kepegawaian cukup ini juga Bapak Ibu dalam membuat SKP ini, karena memang istilah-istilah yang digunakan banyak menggunakan istilah-istilah dari teman-teman di Biro Perencanaan. Di sini disebutkan bahwa mengikutsertakan para pegawai dalam membuat proses perencanaan akan membantu para pegawai dalam memahami tujuan dari organisasi ini. Kita akan mengerti kenapa itu harus diselesaikan, bagaimana menyelesaikannya, dan kenapa itu harus diselesaikan. Nah, ini di sini pentingnya dari dialog kinerja. Jadi, selama ini kan mungkin kita dalam menentukan SKP memang berdialog dengan atasan langsung, tapi tidak alur penyelesaiannya tidak terlalu nampak gitu, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya kita harus melakukan dialog kinerja secara menyeluruh, secara bersama-sama. Ini bisa saya inikan Bapak Ibu, saya contohkan sebentar. Ini untuk penyusunan SKP Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penyusunan SKP yang harus kita buat pertama adalah SK-nya JPT, atau di sini pimpinan unit kerja mandiri istilahnya di Permenpan RB tersebut. Bagaimana cara membuat SKP-nya para JPT? Mungkin di sini kalau BPSDM berarti kita harus yang pertama adalah membuat SKP-nya Pak Kepala Badan. Dengan bahan dasar adalah perjanjian kinerja. Nah, pertama, mohon maaf, untuk menyusun SKP ini Bapak Ibu, dia ada dua model. Ada model inisiasi, ada model dasar, dan juga ada model pengembangan. Gitu. Kapan kita dapat menggunakan inisiasi, kapan kita mau dapat menggunakan pengembangan,
Di sini disebutkan kita dapat menggunakan, dapat membuat SKP yang pengembangan kalau kita sudah menerapkan sistem manajemen kinerja PNS. Sistem manajemen kinerja PNS apa? Itu yang tadi yang tadi telah saya sebutkan. Di situ ada proses perencanaannya, ada proses pelaksanaan, pemantauan, dan juga ada proses penilaian, ada proses tindak lanjut. Itulah yang namanya sistem manajemen kinerja PNS. Kalau kita sudah menerapkan sistem manajemen kinerja PNS itu secara menyeluruh, baru boleh kita disarankan untuk menggunakan metode pengembangan. Gitu. Nah, di metode pengembangan itu, Bapak Ibu sekalian, dibagi nanti adanya perspektif penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, dan anggaran. Kalau saya melihatnya di Renstra kita memang sudah memakai ini nih. Tapi untuk penggunaan pertama kali pembuatan SKP, saya sih menyarankan kita gunakan aja dulu yang proses inisiasi, yang metodenya masih metode apa? Yang inisiasi dulu, model inisiasi dulu, nggak usah pakai model pengembangan dulu. Gitu. Ya, karena apa? Karena kita memang baru mau menerapkan nih, gitu. Bukan hanya kita, seluruh Kementerian KL juga mungkin akan mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam menuangkan SKP ini, Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya kita gunakan yang mudah-mudah dulu deh. Kita gunakan aja dulu yang model dasar, model inisiasi. Gimana cara membuatnya? Yang pertama adalah lihat gambaran keseluruhan organisasi. Lihat gambaran keseluruhan organisasi. Lihat sasaran strategis instansi beserta indikator dan target yang tercantum dalam Renstra. Terus lihat juga sasaran kinerja beserta indikator kinerja dan target pada perjanjian kinerja. Terus juga selaraskan sasaran strategis instansi ke unit kerja di bawahnya, dan kita buatlah pohon kinerja atau matriks penyelarasan sasaran strategis atau peta proses bisnis. Nah, ini hal-hal ini kan kalau kami di Biro Kepegawaian terus terang aja agak awam nih. Nah, makanya di berbagai sosialisasi seperti ini beberapa kali saya memberikan sosialisasi, saya banyak meminta bantuan teman-teman dari PPL, gitu. Dari PPL. Karena memang ini banyak istilah-istilah dari teman-teman Roren. Nah, inilah yang harus kita lakukan pertama kali untuk membuat SKP-nya Pak Kabadan. Nah, setelah itu susun rencana SKP. Namanya susun rencana. Belum SKP nih, belum kita tetapkan. Masih nyusun rencananya dulu setelah kita melihat itu. Susun rencana. Nah, di situ ada yang namanya kinerja utama, ada juga yang namanya kinerja tambahan. Apa kinerja utama? Kinerja utama ini wajib memuat sasaran, indikator, dan target yang ada pada PK dengan memperhatikan Renstra dan RKT. Makanya kemarin saya minta sama Bu Santi bagi dong ininya PK-nya BPSDM, Renstra-nya BPSDM, dan juga RKT-nya. Mungkin, nah teman-teman dalam membuat SKP ini harus memegang dokumen-dokumen itu semua. Nah, bila rencana ini belum ditetapkan hingga minggu kedua di bulan Januari, maka dapat menggunakan yang namanya, misalnya PK-nya belum ada, maka dapat menggunakan rancangan PK atau rancangan Renstra atau rancangan RKT. Jadi kalau dalam minggu kedua di Januari belum juga ada perjanjian kinerjanya, gunakan aja yang rancangannya. Nah, dapat pula ditambahkan direktif atau penugasan. Di sini istilahnya direktif atau artinya penugasan dan inisiatif strategis atau rencana aksi. Nah, kita masukkan di kinerja utama tersebut. Nah, kinerja utama ini juga wajib mencerminkan kualitas dan tingkat kendali. Ya, pertama, tingkat kendalinya outcome pendek, menengah, dan panjang, dan juga output dengan tingkat kendali rendah dan atau tingkat kendali sedang. Nah, kinerja utama ini juga memiliki
indikator kinerja individu dan juga target. Nah, selain kinerja utama, ada juga kinerja tambahan, yang mana kinerja tambahan ini adalah merupakan kinerja di luar tugas pokok jabatan, namun masih sesuai dengan kompetensi. Nah, kinerja tambahan ini dapat juga berupa development commitment atau komitmen dalam meningkatkan pengetahuan, mungkin bisa seminar-seminar atau pendidikan. Nah, dapat juga mungkin berupa community involvement, keikutsertaan kita dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik di dalam instansi maupun di luar instansi kita. Nah, kinerja tambahan ini harus dibuktikan dengan adanya SK mungkin. SK-nya mungkin dari SK-nya Pak Menteri, kalau untuk kinerja tambahannya Pak Kabadan. Nah, lingkup penugasan bisa dalam BPSDM, bisa di luar BPSDM, atau mungkin bisa di luar Kementerian Hukum dan HAM. Inilah yang harus kita susun, Bapak Ibu, harus kita, tadi kita melihatnya mengacunya pada gambaran keseluruhan organisasi, setelah itu kita susun rencana SKP-nya, yang terdiri dari kinerja utama dan kinerja tambahan. Nah, itu juga belum selesai. Masih juga kita harus membuat yang namanya menyusun manual indikator. Apalagi nih manual indikator. Di sini dijelaskan manual indikator ini harus didefinisikan dengan jelas. Harus ada deskripsinya dan formula untuk ukur IKI-nya, indikator kinerja individunya. Manual indikator harus ada di setiap IKI. Jadi setiap indikator kinerja individu harus ada manual indikatornya. Bila dalam renstra kita telah ada indikator kinerja yang disertai dengan manual indikator, maka kita nggak perlu nyusun lagi. Kalau udah ada ya, kita udah ada, belum, saya juga belum belum lihat. Nah, kalau udah ada nggak perlu lagi disusun. Nah, manual manual indikator ini minimal mencantumkan yang pertama adanya deskripsi rencana kinerja, deskripsi indikator kinerja individu yang meliputi definisi operasional, indikator, formula pengukurannya pun harus kita jabarkan di sini, dan juga tujuan, satuan pengukuran indikator kinerja individu, kualitas dan tingkat kendalinya gimana, yang meliputi outcome, output dengan kendali rendah atau output dengan kendali sedang, dan juga unit penyedia datanya dari mana, terus periode pendokumentasian kinerjanya bagaimana. Nah, ini memang harus tergambar. Gimana sih ininya, formulirnya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Sorry. Ini dia. Format manual indikator kinerja SKP JPT. Inilah nanti udah kita buat yang tadi nih. Udah kita nyusun rencana SKP-nya JPT. Ini kan nih. Ini kinerja utama, ini kinerja tambahan, ada indikator kinerja individunya, ada targetnya. Setelah kita masukkan ini semua ke formulir rencana SKP, belum selesai. Harus masih kita buatkan ininya, format manual indikator. Gitu. Nah, setelah ini selesai, barulah ke bawah kita susunlah. Tadi kan Pak Kabadan yang kita susun. Nah, setelah ini selesai, baru nyusun lagi untuk para kapus. Mungkin dimulai dari Pak Ses, terus Pak Kapus Tekpim ya, Teknis dan Kepemimpinan, Kapus Fungsional, terus juga dari Kapus Penkom. Nah, dibuatlah itu. Jadi setelah kita buat SKP-nya Pak Kabadan, buat lagi turun ke bawah. Para Pinti Pratama di BPSDM dibuatkan. Tadi bahan dasarnya sudah saya sebutkan ya, bahan dasarnya hanya
PK aja dengan memperhatikan Renstra dan RKT. Nah, itu pembuatan SKP-nya Pak Pinti, Madya maupun Pratama. Nah, ini saya sampai buat mind map seperti ini karena pemahamannya begitu saya baca ini pun kayak agak kebingungan juga nih baca Permenpan yang cukup tebal tersebut. Nah, setelah dibuat SKP-nya para JPT, baru kita buat sekarang SKP-nya JA, Jabatan Administrasi atau Pejabat Fungsional. Sama, ada dua model, ada inisiasi dan ada pengembangan. Kapan menggunakan inisiasi, kapan menggunakan pengembangan, ya masih sama di sini. Di sini kita menggunakan pengembangan kalau kita sudah menerapkan sistem manajemen kinerja PNS yang tadi saya sebutkan, sistem manajemen kinerja PNS yang komprehensif itu. Kalau PP 46 fokusnya cuma di awal tahun dan akhir tahun, kalau sistem manajemen kinerja PNS ini udah komprehensif ya, udah semuanya udah. Setiap ini kita evaluasi, setiap waktu kita lihat bagaimana pencapaian. Nah, di sini ada tambahan mungkin untuk pembuatannya ada 2 tahapan lagi yang harus dibuat kalau kita misalkan menggunakan metode pengembangan ini. Nah, untuk metode yang dasar, metode yang inisiasi, yang langkah pertama harus dilakukan adalah ini sama tadi, lihat sasaran strategis instansi beserta indikator kinerja dan target yang tercantum dalam Renstra. Lihat juga sasaran kinerja beserta indikator kinerja dan target yang tercantum pada PK. Setelah itu selaraskan sasaran strategis instansi ke unit kerja di bawahnya, sebagaimana kita buat lagi pohon kinerja, piramida kinerja, atau metrik penyelarasan sasaran strategis. Nah, itu harus kita buat. Nah, setelah itu kita buat lagi nih yang namanya matriks peran hasil. Jadi apa peran si pejabat administrator, apa peran si pejabat pengawas, apa peran si pelaksana, itu harus jelas gitu, harus jelas. Setelah kita lihat itu. Nah, di sini untuk pembagian peran hasil tersebut ada 2 metode, Bapak Ibu sekalian. Ada metode direct cascading dan juga ada metode non-direct cascading. Nah, metode direct cascading ini digunakan untuk instansi yang memiliki deskripsi sasaran dan indikator kinerja unit kerja yang jelas dan dapat dibagi berdasarkan aspek, wilayah, dan beban target kuantitatif. Rencana kinerja tim kerja menghasilkan outcome antara rencana kinerja tim kerja berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan rencana kerja atasan langsung. Rencana kinerja atasan langsung yang dijabarkan kepada tim, nilai capainya tidak ikut diperhitungkan dalam penghitungan penilaian kinerja koordinator ketua atau tim kerja tersebut. Nah, ini kalau kita menggunakan direct cascading. Ini kalau non-direct tepat digunakan untuk instansi yang belum memiliki deskripsi sasaran dan indikator kinerja unit kerja sehingga memerlukan strategi-strategi untuk pencapaiannya dengan menggunakan pendekatan layanan dan atau pendekatan output antara. Untuk lebih jelasnya metode ini Bapak Ibu bisa lihat di ini. Ini Bapak Ibu, ini perbedaan metode direct dan non-direct. Kalau direct, misalkan ini di Pemprov atau di dinas ya, di Pemkot atau
KAP, Kepala Dinas Kebersihan, indeks kota kebersihan A, ini dibagi 2 tim. Di sini berdasarkan wilayah nih, kecamatan 1, kecamatan 2, ini kecamatan 3, kecamatan 4. Ini pembagiannya mungkin bisa dari wilayah, kan? Pembagian aspek atau tahapan atau pembagian wilayah atau pembagiannya berdasarkan beban target kuantitatif untuk yang direct. Kalau untuk yang non-direct ini adalah pembagiannya berdasarkan layanan atau berdasarkan produk. Kalau kita lihat indeks kebersihan kota A ini yang akan dicapai oleh si kepala dinas. Nah, ini dibagi dalam tim-tim nih, dalam pejabat administratornya nih. Oh, mungkin pejabat administrator A adanya di sebagai ketua tim A, pejabat administrator B sebagai ketua tim B. Nah, ini turunkanlah terus. Nah, di pengawasnya apa, peran hasilnya. Perannya apa, hasilnya apa yang akan dicapai oleh di tingkat tersebut terus ke bawah. Jadi dia diselaraskan. Di sini Bapak Ibu. Nah, pembagian peran hasil ini Bapak Ibu adalah guna untuk memastikan pembagian peran setiap individu dalam tim kerja. Jadi setiap individu yang ada di bawah pejabat administrasi, baik itu pengawas maupun pelaksana maupun pejabat fungsional atau lainnya, ini telah diselaraskan dan nggak ada tumpang tindih. Maka dari itu kita perlu menyusun yang namanya matriks pembagian peran dan hasil. Tabel ini mengidentifikasi peran setiap anggota tim dan dinyatakan dalam bahasa pencapaian. Bahasanya bahasa hasil, nggak lagi bahasanya bahasa kerja atau bahasa aktivitas. Ini disusun dengan melalui dialog kinerja. Ada yang namanya dialog kinerja. Peran pegawai dalam matriks tersebut akan menjadi rencana kinerja pegawai dalam rencana SKP. Jadi peran pegawai dalam matriks yang kita buat itu akan menjadi rencana kinerjanya si para pegawai tersebut. Bila ada anggota tim dari luar unit, maka tetap harus terekam dalam matriks tersebut. Misalkan dalam mencapai tujuannya di Kapus Tekpim mengikutsertakan pegawai di imigrasi, misalkan. Nah, pegawai di imigrasi itu harus tetap disertakan, harus direkam di dalam matriks pembagian peran hasil tersebut. Ini adalah langkah-langkahnya. Apa yang harus, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tulis peran koordinator, ketua tim kerja atau kelompok kerja di baris paling atas. Nanti ada ininya. Setelah itu daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan posisikan ke bawah kolom kiri matriks. Untuk setiap tabel ajukan pertanyaan apa yang harus dihasilkan atau dilakukan oleh anggota tim. Misalkan menyelesaikan apa untuk mendukung suatu produk atau layanan apa. Keempat, cantumkan peran pegawai sesuai angka 3 dengan gunakan bahasa pencapaian, bahasa hasil pada sel yang pada kolom yang tepat. Yang kelima, produk atau layanan yang dihasilkan setiap pegawai adalah rencana kinerja yang akan ditulis dalam format rencana SKP. Ini masih format Bapak Ibu, belum penetapan nih. Kita masih buat format rencana SKP. Belum kita buat SKP-nya, belum kita tetapkan, masih rencananya aja. Ini contoh dari ininya. Ini matriks. Ini harus kita tuangkan di sini. Oh, ketua tim apa perannya, terus hasilnya akan dicapai apa, terus anggota tim apa perannya, terus hasil yang akan disampaikan apa. Ini semuanya harus tergambar dalam format matriks pembagian peran hasil. Gitu. Nah, setelah itu, setelah kita buat matriks tersebut, baru tentukan rencana kinerja pada form rencana kinerja. Nah, baru ini tentukan.
Tahap ini merupakan langkah awal dalam menyusun format rencana SKP. Masih rencana nih, belum belum ditetapkan nih. Dan terdapat 2 jenis rencana kinerja dalam format SKP, yaitu kinerja utama dan kinerja tambahan, sama yang tadi. Sama JPT pun sama, ada dua hal yang harus yang utama dan juga tambahan. Kriteria kinerja utama terdiri dari strategi dan direktif. Strategi adalah untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung sesuai dengan metode direct cascading atau non-direct cascading yang tercantum dalam metode pembagian peran hasil di tahap sebelumnya. Dan direktif dari pimpinan unit kerja untuk mendukung pencapaian sasaran di tingkat unit kerja bagi pejabat fungsional. Kinerja utama ini memiliki kualitas dan tingkat kendali. Nah, ini ada outcome antara, yaitu hasil atau manfaat yang diperoleh dari penyelarasan dengan metode direct cascading. Ada juga output dengan tingkat kendali rendah, yaitu hasil dalam bentuk produk dan layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh selain pemilik rencana kinerja tersebut. Atau output dengan tingkat kendali sedang, yaitu produk atau layanan yang memang dipengaruhi secara berimbang, baik oleh pemilik maupun selain pemilik. Kalau output dengan tingkat kendali tinggi, ini dipengaruhi secara dominan oleh si pemilik rencana kinerja tersebut. Kinerja ini wajib ada dalam SKP jabatan administrasi dan juga pejabat fungsional. Ini kriteria untuk kinerja utama. Atau ini kriteria untuk kinerja tambahan, sama yang telah tadi saya jelaskan untuk SKP-nya pejabat pimpinan tinggi, sama ini. Setelah itu tentukan lagi aspek indikator dan IKI pada format rencana SKP. Untuk membangun indikator kinerja individu pada setiap rencana kinerja, terlebih dahulu ditentukan aspek indikator yang tepat untuk mengukur suatu rencana kinerja. Aspek indikator pejabat administrasi dan pejabat fungsional meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Ini kuantitas, jumlah keluaran output atau manfaat, outcome yang harus ada dalam setiap target kinerja. Kalau kualitas, mutu, atau output, outcome, dan tidak selalu harus ada. Oh, ini kalau kualitas nggak selalu harus ada dalam target kinerja. Ini harus disesuaikan dengan jenis dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan. Waktu juga gitu. Waktu juga sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan. Biaya pun seperti itu. Ini tidak selalu harus ada. Yang harus ada di sini mungkin kuantitasnya. Pejabat penilai kinerja dan pegawai yang bersangkutan menetapkan aspek indikator yang paling sesuai dan tepat untuk diukur setiap rencana kinerja. Ketepatan menentukan aspek indikator menjadi salah satu hal yang direview oleh pengelola kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita membuat rencana SKP ini, nanti nggak serta-merta juga ditetapkan, harus direview dulu, dikasihkan ke pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja. Siapa tim pengelola kinerja itu? Siapa? Di sini disebutkan tim pengelola kinerja ada 3 pihak, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah teman-teman yang membidangi kepegawaian. Yang kedua adalah teman-teman yang membidangi perencanaan. Yang ketiga adalah teman-teman yang membidangi tentang audit kinerja. Nah, ini tim inilah yang nantinya harus mereview rencana SKP yang kita buat. Jadi setelah kita buat rencana SKP, nggak serta-merta juga ditetapkan, direview dulu. Nah, setelah oke, dinyatakan oke oleh pengelola kinerja, barulah ditetapkan itu SKP. Gitu. Ya, cukup
complicated, memang cukup complicated, tapi ya gimana ya, kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus lakukan ini gitu. Kita harus lakukan ini. Dan bukan hanya kita aja, seluruh kementerian ya harus melakukan ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah menentukan aspek indikator, tetapkan target. Tetapkan target pada format rencana SKP. Target adalah hasil kerja yang diharapkan akan dicapai dari setiap pelaksanaan rencana kinerja dan disepakati oleh pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja siapa? Atasan langsung kita dan pegawai yang bersangkutan. Penentuan target didasarkan yang pertama pada peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku, data terkini, data baseline atau realisasi terakhir, terus juga bisa didasarkan pada ekspektasi penerima layanan, bisa juga rasionalitas dan ini perjanjian kinerja mungkin, atau juga bisa berdasarkan penugasan atau direktif dari pimpinan instansi, pimpinan unit kerja mandiri atau atasan langsung, atau bisa berdasarkan potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal organisasi. Target kinerjanya jabatan administrasi dan pejabat fungsional idealnya tidak ditulis secara mutlak, sehingga diberikan toleransi batas kesalahan atas kinerja pegawai, kecuali kinerja utama yang berkaitan dengan nyawa, cedera, pelanggaran keamanan nasional, dan kerugian moneter. Contoh penulisan secara mutlak, misalnya gini, pemrosesan klaim selalu tepat waktu, efisien, dan berkualitas. Semua proses klaim dilakukan dengan waktu cepat. Kata semua, selalu, tidak pernah, setiap adalah kata yang diindikasikan target kinerja mutlak. Ini. Setelah tentukan target, format rencana SKP model inisiasi ini diajukan kepada pengelola kerja untuk dilakukan review. Nah, udah. Lantas, Bapak Ibu, kita masuk untuk ini khusus pejabat fungsional, Bapak Ibu, susun format keterkaitan SKP dengan angka kredit untuk lampiran SKP pejabat fungsional. Ini khusus, yang terakhir ini khusus untuk pejabat fungsional. Nah, di sini khusus pejabat fungsional, setelah SKP direview, pengelola kinerja, langkah selanjutnya adalah menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Ini Bapak Ibu bisa lihat di halaman 37 di Permenpan 8 tersebut. Format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional kemudian diajukan ke tim penilai angka kredit untuk dilampiri rencana SKP yang telah direview pengelola kinerja. Tim penilai angka kredit melakukan verifikasi format keterkaitan SKP dengan angka kreditnya. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa keterkaitan substansi, bukan kata atau kalimatnya, tapi substansinya, rencana kinerja utama dengan tugas pokok jabatan fungsional yang dijabarkan dalam butir-butir kegiatan. Hasil verif disampaikan kembali kepada pegawai tersebut. Dalam hal terdapat rencana kinerja utama yang tidak terkait, maka pegawai bersama pejabat penilai memperbaiki rencana SKP dengan menambahkan peran pegawai atau memindahkan rencana kinerja utama yang enggak terkait dengan tugas pokok jabatan yang dijabarkan dalam butir kegiatan ke rencana kinerja tambahan. Jadi dialihkan ke tambahan. Bila tidak dapat melakukan perbaikan, maka permasalahan disampaikan kepada pengelola kinerja, kepada pimpinan unit. Misalkan enggak ada perbaikan nih, maka disampaikan kepada pimpinan unit yang membidangi kepegawaian sebagai bahan pembinaan manajemen PNS sesuai ketentuan berlaku. Formulir verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit bisa dilihat di halaman 38. Nah, inilah Bapak Ibu teman-teman sekalian yang harus dilakukan dalam menyusun rencana SKP. Ini baru menyusun rencananya aja. Ini baru menyusun rencananya aja. Nah, setelah ini tersusun, lakukan review. Gimana lagi nih review? Di sini, Bapak Ibu, nah ini review. Siapa sih yang direview? Yang review ya pengelola kinerja atau tim. Siapa sih timnya? Timnya ya terdiri dari teman-teman yang mau membidangi kepegawaian, teman-teman yang membidangi
perencanaan dan juga teman-teman yang membidangi audit kinerja. Lakukan review. Nah, rencana SKP yang telah disusun oleh pegawai dengan pejabat penilai kinerja kemudian direview oleh pengelola kinerja. Pengelola kinerja di sini merupakan JF yang ditetapkan oleh menteri. Kalau timnya yang tadi. Jika belum terdapat pengelola kinerja, PK membentuk tim pengelola kinerja. Nah, ini tadi saya sebutkan. Khususnya unit yang membidangi kepegawaian, membidangi perencanaan, dan juga membidangi audit kinerja. Ini dia, tim pengelola kinerja. Nah, pengelola kinerja wajib menentukan jenis kinerja utama JPT dan juga jenis penyelesaiannya, apakah direktif atau non-direktif. Review pengelola kinerja dilakukan terhadap rencana SKP, baik yang model dasar maupun pengembangan. Tapi untuk tahap awal ini kita pakainya yang model dasar aja, model inisiasi aja. Kalau pengembangan nanti kalau kita sudah running di Permenpan disebutkan kita minimal sudah harus menggunakan di 1 Januari 2023 kalau nggak salah saya. Nah kalau sekarang kita nggak diwajibkan, kita masih pakai model dasar aja lah dulu agar nggak terlalu complicated, agar nggak terlalu menyulitkan teman-teman sekalian. Ini memang Bapak Ibu teman-teman sekalian perlu pemahaman yang baik nih gitu. Sebenarnya ini kan barangnya udah ada gitu. Sama juga kita sebenarnya barang sudah ada nih, cuma kita kebingungan membaca manual book-nya. Gimana saya cara gunain barang ini kan gitu. Permenpan itu sama juga seperti ini kan gitu. Ini sistem manajemen kinerja PNS ini udah ada, tapi begitu kita mau menerapkan, begitu kita mau melaksanakan, kita banyak persepsinya banyak bermacam-macam lah, banyak beda-beda lah, sehingga memang kita perlu duduk bareng. Kita ini yang benar seperti apa sih ini gitu. Jadi perlu pemahaman yang baik lah untuk membaca manual book ini, membaca Permenpan RB 8 ini. Nah, review atas rencana SKP dilakukan terhadap aspek keselarasan kinerjanya gimana, kesetaraan kualitas dan tingkat kendalinya gimana. Ini harus diselaraskan, baik dari sisi keselarasan kinerja dari atas cascading itu, maupun dari kualitasnya gimana. Kalau misalkan JPT kualitasnya A, ya nggak mungkin juga kita dituntut kualitas kita, para pejabat administrasi, kualitasnya pakai B, karena mungkin kita tetap harus pakai kualitas A juga agar pekerjaan kita secara bersama-sama mendukung pekerjaan para pimpinan kita. Dalam melakukan review, pengelola kinerja harus memberikan para persetujuan terhadap setiap indikator kinerja individu, rencana kerja yang telah memenuhi aspek keselarasan tadi, serta menandatangani pada halaman terakhir pada format review rencana SKP. Dan juga memberikan catatan perbaikan atas rencana kinerja atau IKI yang belum memenuhi aspek keselarasan tadi. Itu memang harus ada catatan-catatan dalam melakukan review ini. Ini format reviewnya Bapak Ibu. Ini format review JPT, ini format review JA, ini format reviewnya rencana SKP-nya JF, tentang fungsional. Nah, setelah itu baru ditetapkan. Nah, jadi ini nanti di bulan Desember atau November kita harus sudah melakukan ini nih Bapak Ibu, harus membuat rencana SKP untuk ditetapkan di Januari 2022. Proses ini harus udah kita lakukan. Nah, kalau sekarang kan kita agak ketinggalan nih, tapi nggak usah khawatir. Ini semuanya kementerian saya yakin masih cukup kesulitan untuk memahami Menpan ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Kemarin istilah dari teman-teman Menpan, udah nggak usah mikir yang sulit-sulit, yang gampang-gampang aja. Kalau mikir-mikir yang sulit-sulit nanti malah nggak kita lakukan. Gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan aja. Oh, lihatnya dari perjanjian kinerja, ya udah lihatnya situ aja. Oh, cuma satu untuk Pak Kabadan, ya nggak apa-apa.
oh cuma 2 untuk Pak Kapus atau Bu Kapus kinerjanya, ya nggak apa-apa. Masukin aja dulu. Nah, nanti di JA baru yang punya JA ini ngedukung apa yang ingin dicapai oleh Pak Kapus, Bu Kapus, dan nanti terus bermuara ke Pak Kabadan. Pak Kabadan nanti bersama dengan pejabat PIMTI yang lainnya bersama-sama untuk mendukung Pak Menteri, kan seperti itu. Nah, penetapan SKP ini, Bapak Ibu sekalian, rencana SKP, JPT, JA maupun jabatan fungsional yang telah direview oleh pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja. Pengelola kinerja tadi adalah JF yang memang ditetapkan oleh Pak Menteri, ada SK-nya. Kalau tim tadi ada 3 unsur. Ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan serta ditetapkan oleh PPK. Untuk instansi pusat, JPT utama disetujui oleh Pak Menteri. JPT Madya disetujui oleh pimpinan instansi pemerintah. Ini JPT utama, ini berarti menteri yang sebagai koordinatornya. Kalau misalkan kalau JPT utama ini kan berarti kepala BKN tuh JPT utama. Ini berarti ditetapkan oleh Menteri Menpan misalkan gitu. Karena koordinatornya untuk BKN mungkin Menpan. Untuk JPT Madya, untuk Pak Kabadan disetujui oleh Pak Menteri. JPT Pratama disetujui oleh Pak Kabadan dan pimpinan Dinas Kerja Mandiri disetujui dan ditetapkan oleh Menteri atau JPT yang mengkoordinasikan. Misalkan ada Pak Kepala Balai Diklat, itu disetujui oleh JPT yang mengkoordinasikan. Penetapan SKP dilakukan setiap tahun paling lambat akhir bulan Januari, paling lambat. Nah, kalau tadi telah disebutkan, telah saya sampaikan, kalau misalkan di minggu kedua Januari belum dilakukan penyusunan, gitu. Nah, harus diambil alih oleh pengelola kinerja atau tim untuk dibuatkan rencana SKP-nya. Gitu. Kalau memang sampai dengan minggu kedua Januari belum ada pergerakan apa-apa, ini harus diambil alih. Untuk apa? Untuk nanti di akhir Januari itu sudah bisa ditetapkan. Nah, ini ketentuan perencanaan kinerja tidak berlaku bagi pegawai yang diangkat menjadi pejabat negara, diberhentikan sementara, yang CLTN, yang masa persiapan pensiun, yang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeri. Ini ketentuan perencanaan ini nggak berlaku. Ini format model dasarnya, Bapak Ibu. Ini itu mungkin. Nah, ada hal lagi mungkin yang ingin saya sampaikan. Ini bahasa hasil gimana sih? Ini bisa saya lihatkan di sini. Ini bahasa. Nah, ini contoh bahasa hasil Bapak Ibu. Contoh bahasa ini dari Kemenpan. Nah, di sini ada 3 kategori, ada bahasa pencapaian, bahasa aktivitas, ada bahasa kategori. Kalau misalkan menyusun materi sosialisasi aplikasi, ini adalah aktivitas. Layanan penerbitan apa adalah itu, maksudnya kategori. Tapi kalau permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat, inilah yang namanya bahasa pencapaian, bahasa hasil. Verifikasi berkas permohonan bantuan teknis disampaikan tepat waktu, itu bahasa pencapaian hasil. Pemerintah daerah menggunakan aplikasi A untuk penerbitan B, itulah bahasa hasil. Tidak ada dokumen pengusulan bantuan teknis yang hilang, itu bahasa hasil. Ide dan inovasi untuk mengembangkan fitur respon terhadap permintaan bantuan teknis dilakukan dengan cepat dan memuaskan, itulah bahasa-bahasa hasil. Jadi untuk pembuatan SKP kita di periode 2 ini, Bapak Ibu sekalian, gunakanlah bahasa-bahasa pencapaian.
gunakanlah bahasa-bahasa hasil. Nggak lagi kita gunakan bahasa-bahasa aktivitas seperti kita nyusun SKP di awal tahun lalu. Nah, ini konsepnya sudah sangat berbeda. Nah, kalau yang tadi PP 46 fokusnya hanya di pembuatan rencana kinerja, rencana kerja, dan juga penilaian di akhir tahun. Kalau untuk yang PP 30 ini udah enggak. Dia semuanya dilakukan secara komprehensif, dilihat secara komprehensif. Ini. Nah, ini yang harus dilakukan. 4 hal ini. Kita harus melakukan perencanaan. Perencanaan ini bisa kita lakukannya di sebelum tahun berjalan. Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan ini di awal tahun dan sampai dengan mencapai akhir-akhir tahun. Penilaian nanti di akhir tahun. Tindak lanjut ini mungkin di awal tahun berikutnya. Gitu. Ini nanti tindak lanjutnya memberikan mungkin penghargaan, memberikan sanksi, macam-macam. Pokoknya inilah yang namanya sistem manajemen kinerja PNS. Ini sangat-sangat komprehensif. Ada 4 tahapan utama. 4 tahapan inilah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami jelaskan. Untuk prakteknya, monggo kita coba tuangkan dulu, tapi ya itu tadi kita tuangkan dulu untuk kita buat dulu SKP-nya Pak Kabadan. Setelah itu buat SKP-nya para Bapak Ibu Pinti Pratama di BPSDM. Nah, setelah itu baru turunkan. Tadi tahapan-tahapannya telah saya jelaskan. Nggak usah berpikir yang sulit-sulit, nggak usah berpikir yang jelimet-jelimet, kita gampang-gampangin aja, meskipun ini memang kita masih mungkin banyak awamnya di sini, Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan adanya mungkin teman-teman dari Biro Perencanaan, teman-teman dari PPL-nya di BPSDM itu mungkin akan membantu kita dalam membuat SKP-nya Bapak Ibu Pimti maupun teman-teman sekalian di BPSDM. Kami pun di Biro Kepegawaian, Bapak Ibu sekalian, kemarin di minggu lalu telah mengadakan rapat dengan teman-teman di perencanaan, dengan Bu Rahmi dan tim, dengan Pak Oji dan tim, ingin agar apa yang harus kita lakukan bisa sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 ini, gitu. Jadi mungkin besok atau lusa kami kembali akan mengundang teman-teman perencanaan untuk menuangkan SKP-nya Pak Sekjen, para Karo dan Kapus, dan juga mungkin akan kita coba untuk mempraktekannya lah. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa-apa yang telah kami sampaikan bisa dapat dipahami, bisa dapat kita praktekkan bersama-sama. Mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Ibu Surtina. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muslim Alimbari yang sudah menjelaskan dengan panjang lebar mengenai SKP, baik itu SKP berdasarkan PP 46 tahun 2011 dan perbedaannya dengan SKP peralihan berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019 serta bagaimana mekanisme atau teknis penyusunannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan untuk 2 orang bertanya dulu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Pak Sudirman. Boleh, saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih calon Kadipmin ini, pemaparannya 1 jam lebih, 1,5 jam. Luar biasa. Ini saya menyimak dari awal, kalau bukan Adina Muslim Alibar yang paparan, saya udah hengkang tadi. Tapi karena dia yang paparan, saya sampai terakhir saya harus ikuti. Tapi yang paling penting, Pak Muslim aja menjelaskan begitu mumet, begitu panjang lebar. Kita dengarnya pusing, bagaimana kita memahami, apalagi kita mengerjakannya. Maka tadi pas lagi berlangsung, saya cari Adam, saya cari Erwin, anak-anak pegawaian, karena kabak pegawainya udah pensiun, Pak Kabadan. Kabak pegawainya udah pensiun, ini saya cari analisnya, saya cari yang lainnya gitu. Nah, karena luar biasa. Tapi inilah wujud dari semuanya itu sebetulnya didasari oleh Undang-Undang 5 2014 yang ditetapkan dan diundangkan 15 Januari 2014 melalui Lembar Negara nomor 6. Lalu kemudian turunannya itu ada manajemen pegawai negeri sipil dari 11 2017, 17 2020, lalu kemudian ada PP 46 dan lain sebagainya sampai kepada Permen Pan RB ya nomor 8 2021 itu tentang sistem informasi kinerja ASN. Nah, jadi semuanya itu mengarah kepada bagaimana sumber daya manusia aparatur berkualitas, bagaimana mereka melaksanakan kinerja yang baik. Inilah tuntutan-tuntutan dari pemerintah. Jangan hanya hak saja yang kita tuntut, tapi kewajiban kita lakukan. Dengan SKP ini tentu menggiring kita semua untuk bersungguh-sungguh menjadi penyelenggara negara ini. Jadi kalau dilihat dari dulu sampai sekarang, dari DP3 lalu apa namanya sampai saat ini, itu makin lama artinya makin dituntut kita sebagai aparatur sipil negara ini untuk berkinerja. Nggak ada lagi main-main. Awal tahun harus ada janji kinerja yang didahului oleh pimpinan instansi. Lalu kemudian yang lain pun harus membuat harus kita tenangkan itu tindak lanjut dari janji kinerja itu, fakta integritas. Nah, ini semua artinya kita diarahkan dan digiring untuk betul-betul melakukan yang terbaik untuk negeri tercinta ini. Nah, oleh karenanya apa yang Anda jelaskan itu harus kita pahami. Tidak kita pahami pun itu bagian kepegawaian dan staf-stafnya itu harus menindaklanjuti ini. Kurang puas, belum paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muslim Alibar ini, undang lagi secara khusus atau berkunjung di sana ya untuk memahami supaya bisa. Nanti karena nggak cukup hanya Pak Muslim ini aja yang menjelaskan pada kita melalui virtual. Satu waktu nanti mungkin Pak Kabadan akan memerintahkan ada tim nanti yang menindaklanjuti dalam artian menyampaikan paparan kembali kepada seluruh pejabat dan pegawai BPSDM agar paham betul. Tidak hanya paham bagaimana mengisinya, bagaimana kita menyelesaikan SKP itu. Apa sesungguhnya butir-butir SKP itu yang harus kita pahami, yang harus kita jadikan tanggung jawab kita. Ini intinya, kalau hanya ngisinya itu bisa aja Pak Muslim akal-akalan. Saya suruh ponakan saya Dewi itu, dia nggak akan nolak. Karena saya bilang sama papanya kalau udah nggak buatkan, Dek, gue bilang bikinin punya Om tuh, gitu. Buatin. Kalau hanya sudah ngisi. Tapi sekarang isinya itu, inilah tanggung jawab kita semua. Nah, kita ini yang Pak Makmun, mungkin yang semua yang ada di sini yang tua, Pak Mamun sama saya nih berdua. Yang lain tuh masih pada muda-muda. Ke depan kalian inilah harapan bangsa. Kader-kader pengayoman yang harus muncul ke depan. Harus betul-betul mempunyai tanggung jawab yang luar biasa untuk negeri ini. Ya, kami sekarang ini sebagai orang tua yang hanya mencontohkan dan mengajak supaya kita nunjukkan tanggung jawab kita dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara.
Karena ini hari ini tugas Pak Muslim di BPSDM, mari kita semua aparatur yang ada di BPSDM, kita tunjukkan kinerja kita, kinerja ini untuk BPSDM, didukung oleh personal yang ada, itulah yang akan dinilai nantinya. Selanjutnya itu aja sekedar himbauan dan terima kasih banyak kepada Biro Kepegawaian. Pak Muslim aja dari Biro Kepegawaian bingung ngisinya, minta bantu dengan Biro Perencanaan. Apalagi kita ini Puspenkom lagi, nggak paham ini nanti. Nah ini tugasnya di bagian kepegawaian kita. Yang ada secara analisnya ada, segala macam ada. Nah, kalau Ipansah itu dia nggak usah belajar, dia udah paham soal ini. Nanti bertanya sama Ipansah nanti gitu. Selesai itu aja, terima kasih banyak Pak Ses, ya bisa digerakkan mungkin nanti teman-teman kita di sekretariat untuk lebih memahami ini, undang kembali nih Pak Muslim ini secara khusus supaya nanti bisa menggetok tularkan lagi kepada kita semua yang ada di Kampung Gandul yang sejuk dan nyaman. Demikian, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Bu Sultina? Saya boleh? Ya. Silakan Pak Mamun. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kabadan, juga Bapak-Bapak Ibu JFT ya. Ini ada Pak Dirman, Pak Joko dan seterusnya juga. Pinti, juga Pak Ses dan seterusnya dan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Pak Muslim yang telah menyampaikan sosialisasi ini barang baru ya gitu. Ya kebetulan terus terang aja saya juga belum baca yang namanya PP 30/2019 dan Permen 8 2021 ya. Jadi terus terang aja kalau sekedar gambaran umum saya bisa menerima lah perbedaan antara sebelum dan sekarang dan garis besarnya seperti apa. Tapi kalau sudah diminta membumikan, mengimplementasikan Permen PP 30 ya 2019 dengan Permen 4 ini ya terus terang aja saya masih belum. Karena itu untuk ke depan ya menurut saya agar ini lebih mudah. Ini gimana supaya yang kata Pak Dirman, wah Pak Dirman tadi menjelimet loh Pak. Sekelas Pak Dirman aja menjelimet, apalagi saya ya. Ini supaya pada akhirnya kan kita ini ujung-ujungnya mengisi form kan, ya. Nah, JFT apa formnya ya, Pak Kabadan apa formnya, JFT apa, PIMT apa, terus pejabat ini administrator dan pengawas apa. Jadi menurut saya formnya itu diberikan keterangan. Setiap kolom ini isinya apa? Ada yang diambil dari SKP atasan, ini ada diambil dari Renstra gitu. Jadi sehingga kita bisa ini berarti saya misalkan JFT kan bahannya ada Renstra, ada ya disampaikan. Jadi itu dibuat tertulisnya ya. Setiap form itu ada penjelasannya per kotak itu. Apa isinya itu? Diambil dari mana itu ya. Sehingga lebih jelas membumi ya. Kita tidak. Itu pertama. Yang kedua, lebih bagus lagi kalau formnya itu yang ada udah dijelaskan lagi oleh ya tim dari BPSDM. Memang yang Pak Dirman tadi katakan ada tim khusus, tim sosialisasi BPSDM yang sudah belajar lagi ke Pak Muslim. Nah, ini sekarang kita nggak bicara soal PP soal ini, kita ngisi form ini seperti apa sih gitu. Pada akhir ujung-ujungnya kan gitu kan. Kalau ini saya kira kita baca ngerti lah itu yang namanya PP sama Permen RB-nya ya. Yang 8/2021 itu. Nah, sekarang supaya itu ujung-ujungnya kita ngisi. Itu gimana itu? Supaya itu dibuat tertulis, setiap kotak ada penjelasannya. Ya. Kemudian dibicarakan lagi sosialisasi. Ya, ini form JFT ini. Ini diambil dari sini. Ini. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah ada penjelasan itu, mestinya lebih mudah ya.
bagikan, tinggal kita nyari aja. Nah, jadi, tapi andaikan diperlukan lebih bagus lagi dijelaskan per kotak, dijelaskan itu ujung-ujungnya. Ya, ikan tindak lanjut dari penjelasan global tadi itu yang PP 46 dan PP 30 dengan apa? Permen RB 28 2021 tadi. Saya kira itu apa? Sekedar masukan saya, tapi bagaimanapun yang disampaikan oleh Pak Muslim ada gambaran ya, secara garis besar ya. Cuma terus terang aja saya belum mampu untuk menuangkan dalam implementasinya. Itu yang tindak lanjut. Jadi saya kira dalam satu sesi lagi berikutnya harus ada itu. Kita bicara implementasinya ya. Ini tadi bicara teorinya gitu. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih ya Pak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Makmun. Mungkin satu penanya lagi. Saya persilakan mungkin akses ya, akses yang akan terakhir untuk menanya dan memberikan penguatan kepada kita semua tentang apakah nanti akan kita panggil untuk teknis penyusunan SKP itu seperti apa. Saya silakan Pak Ses waktunya. Terima kasih Bu Surtina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para senior semua ini, ada asesor ahli utama, Kakada Dr. Sudirman, ada Pak Makmun, Bapak Ibu pimpinan tinggi Pratama, para direktur, semua yang hadir pada sore hari ini, wabil khusus pada narasumber yang tak kenal lelah dan suaranya dari awal sampai akhir tak berkurang sedikit pun. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada sore hari ini. Apa yang disampaikan oleh kakanda kami Pak Dr. Sudirman dan Pak Makmun, tentu kami di sekretariat punya kewajiban untuk menindaklanjuti. Kebetulan ada Pak Muslim Akbar sebagai narasumber dan didikannya Pak Sudirman, yang disampaikan Pak Sudirman juga akan saya tindaklanjuti. Forum besar ini adalah forum perkenalan apa yang dilakukan oleh kita semua dari 98 partisipan. Masih banyak teman-teman lain yang belum ikut. Yang ikut aja kata Pak Makmun masih agak mumet, apalagi yang nggak ikut Pak. Nanti akan sibuk semua orang akan bertanya kepada sekretariat. Sekretariat karena tidak bisa menjawab disalahkan. Padahal dia tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ini tentu menjadi catatan kami dan kewajiban kami untuk lebih mensosialisasikan dalam skup-skup yang lebih kecil dengan dipraktekkan sekalian supaya Bapak Ibu semua yang tadi kelihatannya ruwet tidak menjadi ruwet. Pak Muslim menyampaikan jangan dibikin ruwet Pak Bapak dan Ibu, tapi ternyata ruwet juga. Artinya memang ada tahapan-tahapan proses yang harus dipahami, hal-hal yang baru tentu perlu penyesuaian bersama-sama. Demikian Bu Surtina, closing saya. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Insya Allah di lain kesempatan kami akan berdiskusi lebih lanjut untuk Pak Muslim hadir dan ke depan kami juga akan mengundang dari pihak Menpan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin apabila kegiatan pada sore hari ini melelahkan Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dan bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bu Surtina. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ses. Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Pak Ses bahwa kita akan tindak lanjuti pertemuan kita pada sore dalam rangka praktek penyusunan SKP. Jadi nanti akan ditindaklanjuti karena memang saya yakin bahwa memang kita semua belum bagaimana teknik penyusunannya. Oleh karena itu nanti akan kita jadwalkan kembali kapan kegiatan itu akan kembali kita lakukan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih
kepada narasumber, kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir dalam pertemuan sosialisasi kita pada sore hari ini. Dan saya tutup saja karena memang waktu sudah menunjukkan kurang 15 menit dan kita belum melakukan sholat asar. Mohon maaf dan terima kasih. Dan terakhir saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih Pak Muslim. Pak Muslim. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih. Yang jadi kadipmin nih Pak Muslim nih. Terima kasih. Amin. Pak Kabadan, iya Pak Kabadan. Ya. Ini ponakan saya Muslim Alibar tuh udah cocok jadi kadipmin itu. Amin, 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 amin. Giliran bagus, aku keponakan tuh Pak Kabadan, giliran bagus. Betul, giliran bagus-bagus ponakan, giliran yang bagus ponakan. Enggak, memang betul itu, memang betul. Siap, izin Pak Dirman ya, semua bapak-bapak. Yo. Makasih. Ya, makasih. Izin live. Izin. Oh, ini ada Bu Kapus juga ya. Izin lab ya Bu Surtina. Izinnya sama Bu Surtina.